Tak kala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban di setiap 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita mathabatan linnasi wa amna, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala hajjil baita minasyari'ati rukna, wa sarrafa wujuhana ila qiblatihi, fakana dhalika min ni'matin 'uzma. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khairu man tafa bil baiti al-'atiq, dzakiran asma'a rabbihil husna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Ta'ala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Shalawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, seorang manusia mulia dan Nabi terakhir yang diberi Allah untuk menjadi teladan uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini, kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah, Duyufur Rahman, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ikhramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna kulit, budaya dan strata sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah untuk menjadi tamunya dan bertauhid mengesahkan Allah semata. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri taqarrub ilallah
mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interaksi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudara yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasulullah terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah SWT. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan oleh Allah SWT dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tak kala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban di setiap 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah esensi yang melekat pada ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan itu. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah, dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam studi fikih, kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari pagi sedang naik atau duha. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan ridha Allah SWT. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yaitu pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadhiyah, pengorbanan di jalan Allah SWT, merupakan ibadah keabadan yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban ini, yang paling esensi adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau memang muncul dari niat yang tulus. Sering kita digoda setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak pada orang lain, terutama fakir miskin,
Tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah SWT memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging atau hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Yang pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk luar dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehubungan dengan perintah untuk berkorban di atas, maka Rasulullah SAW setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi, beliau termasuk orang yang menjalani hidup sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah dan megah, apalagi mobil yang mewah, bahkan tempat tidurnya hanya terbuat dari tikar anyaman daun kurma. Oleh karena itu, orang muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya boleh dikenakan sanksi sosial, ialah diisolasi dari pergaulan masyarakat muslim. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, "Man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqribanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas demi mengharapkan ridho Allah SWT, akan memberikan hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat kebinatangan harus sirna, seperti rakus, serakah, kejam, dan menindas. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama lain. Islam tidak memerintahkan pemujaan dalam penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang miskin, agar ikut menikmati lezatnya daging hewan, sehingga timbul rasa empati, berbagi, memberi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Yang keempat adalah melatih kedermawaan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada yang lainnya. Di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyuk dan tadarruk, kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan ini kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarat al fajirat al musyrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.